Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di tempat dan majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, mencurahkan rahmatnya kepada kita dan memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita tergolong orang-orang yang mendapat keberkahan di hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah. Sedikit apa yang disebutkan di dalam nasihat seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengingatkan kita, telah lewat dari kita bulan Ramadan. Baru saja kita melewati bulan Ramadan bersama-sama, dan kita dapati kenikmatan di dalam bulan Ramadan itu, kenikmatan salat tarawih, kenikmatan bertadarus Al-Quran, kenikmatan menghadiri majlis ilmu, kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan secara fisik, dan kenikmatan-kenikmatan pula yang kita rasakan secara batin, baik yang kita ketahui atau yang tidak ketahui. Termasuk di dalamnya ada kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam riwayat, ada rahmat, ada maghfirah, dan ada pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang mencapai kesuksesan melalui bulan Ramadan yang telah kita lewati, di mana bekas-bekas naiknya Ramadan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang bekerja, ya tentu saja mengharapkan hasil. Setiap orang yang berusaha, dia tidak mungkin berusaha melakukan sesuatu sia-sia. Namun berapa banyak orang yang melewati Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, setiap tahunnya lewat, hanya sekedar rutinitas saja, masuk ke bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan tanpa pernah mempertanyakan ke dalam dirinya, apakah dia ini termasuk orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang puasanya diterima, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, akan tampak tanda-tanda diterimanya puasa itu. Tampak dari wajahnya cahaya sholat, tampak dari wajahnya cahaya Al-Quran yang baru saja dia lewati di dalam bulan Ramadan itu. Terlihat dari dalam dirinya, setelah bulan Ramadan ada perbaikan kualitas bagi diri dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam interaksi dia kepada Allah dan interaksi dia kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ciri-cirinya, meningkat pula kualitas ibadah dia, termasuk ketika dia membaca Al-Quranul Karim. Dari Al-Quran yang itu merupakan firman Allah, pencipta langit dan bumi dan pencipta kita semua. Kalau seseorang memiliki kebesaran di dalam hatinya, kesucian di dalam hatinya, maka kata Habib Ali, dia akan mendapati Al-Quran itu akan mencukupi segala kebutuhannya. Di dalam Al-Quran itu terdapat semua penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijabarkan di dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang memiliki keluasan ilmu dan di dalam dadanya di hati terdapat suatu kejernihan, maka dia akan membuka Al-Quran dan dia akan mendapati segala permasalahannya akan diselesaikan melalui Al-Quran. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi memerintahkan kita untuk selalu mengkaji Al-Quran, selalu meneliti Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu terdapat rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi,
doa yang selalu aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di sebagian besar waktuku adalah Allahumma habibni ilal Qur'an wa habibil Qur'an ilayya, kata Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Ya Allah, jadikanlah aku ini mencintai Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran itu mencintai aku, kata Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh yang mengatakan nanti di surga itu, di antara kenikmatan-kenikmatan, di antara kenikmatan surga itu ada yang dinamakan Jannatul Mazid. Jannatul Mazid ini, kenikmatan-kenikmatan yang di dalam Jannatul Mazid ini tidak ada kenikmatan-kenikmatan fisik, tidak ada kenikmatan istana, tidak ada kenikmatan bidadari, tidak ada kenikmatan makanan. Tapi yang tercakup di dalam Jannatul Mazid ini kenikmatan-kenikmatan maknawi. Di antara kenikmatan maknawi itu diantaranya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari, yaitu di hari orang-orang yang beriman kepada Allah masuk ke dalam surga. Hari di mana wajah-wajah yang bercahaya itu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pertanyaan bagaimana. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai apapun. Dan nanti setiap orang yang masuk ke surga yang mendapat anugerah itu akan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di dalam beberapa hadis, kenikmatan yang terbesar nanti di surga itu adalah ketika memandang keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan ketika Allah meningkat hijab antara hambanya dengan dia, pada saat itu hamba yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memandang keindahan Allah dan tersentak memandang keindahan itu sampai ribuan tahun. Coba kita bayangkan, kalau kita memandang orang yang paling cantik atau yang paling ganteng di bumi saja, kita bisa tersentak, berdecak kagum dengan keindahannya. Bagaimana kalau kita memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam? Seperti yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, para wanita ketika memandang keindahan Yusuf alaihissalam sampai tidak sadar memotong jari jemarinya, seperti yang disebutkan di dalam surat Yusuf. Bagaimana keindahan Nabi besar Muhammad SAW yang lebih sempurna daripada Nabi Yusuf, seperti yang disebutkan di dalam bait Burdah, Rasulullah keindahan Nabi Muhammad ini ghairu munggasini. Kalau Nabi Yusuf ada satu bulan purnama, separuhnya dibelah, separuhnya untuk keindahan Nabi Yusuf, kata para ulama, separuhnya lagi untuk keindahan seluruh umat manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat, kecuali Nabi Muhammad SAW. Keindahan untuk Rasulullah, kata Imam Busiri, itu utuh bulan purnama, tidak dibagi-bagi, khusus diberikan untuk Rasulullah SAW. Ada seorang ulama yang berkata, kalau Rasulullah lebih indah daripada Nabi Yusuf, kenapa tidak ada wanita yang terpotong jari jemarinya ketika memandang Rasulullah? Kata para ulama, kalau keindahan Nabi Yusuf, melihat keindahan itu wanita memotong jarinya. Kalau melihat keindahan Nabi Muhammad SAW, para wanita ini terpotong-potong hatinya, bukan sekedar jari jemarinya. Dan menunjukkan kesempurnaan Rasulullah, keindahan Nabi Yusuf menimbulkan fitnah, keindahannya Rasulullah diliputi oleh kewibawaan, tidak menimbulkan fitnah, sehingga menjadikan orang tidak berani lama-lama memandang wajah Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana keindahan Rasulullah SAW? Keindahan yang luar biasa dijelaskan di dalam banyak sekali riwayat bagaimana bentuk mata Nabi itu. Semoga Allah tidak mengharamkan telinga kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan apapun. Makanya
Sebagian ulama ada yang mengatakan, ya Allah, aku tidak butuh kenikmatan fisik ini di surga. Yang aku inginkan adalah memandang wajahmu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha untuk akhirat kita seperti halnya kita berusaha untuk dunia kita, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Coba kita lihat, khususnya di zaman akhir ini, orang berusaha mencari uang untuk kebutuhan dunia ini mati-matian. Dia bisa tidak makan, dia bisa meninggalkan keluarganya dari pagi sampai jam 5 sore, mampu dia. Dia bisa kadang-kadang sampai tidak memperhatikan keluarganya karena mencari uang, mencari kebutuhan duniawi. Kadang-kadang dia bisa terjaga semalam suntuk demi uang. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kalau untuk dunia seperti itu, kenapa kamu tidak mencari akhirat seperti itu? Padahal kalau kita malam, kita mau berpikir, hidup kita yang langgeng itu di mana? Di dunia atau di akhirat? Hidup kita yang kekal itu di mana? Di dunia atau di akhirat? Dunia ini cuma sementara. Dunia ini tempat transit. Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Dunia ini seperti perjalanan yang kamu lalui sampai ke kota asal kamu. Ini dunia, sebentar. Kalau kita menyamankan tidur kita di dunia ini, mencari AC, mencari tempat tidur yang enak, kita harus memikirkan apa yang bisa menyamankan saya nanti ketika saya di bawah bumi, di dalam bumi, dikubur. Nyaman atau tidak ketika saya ini berada di dalam kubur. Kalau kita menyamankan diri kita dengan makanan yang lezat, maka kita harus berpikir juga, nanti ketika hari kebangkitan saya bisa mencicipi makanan yang nikmat atau zakum, na'udzubillah min dzalik. Ya Nabi